karena mau lewat gereja itu enggak ya. Jalan itu juga saya pikir Solo kan. Kok salah sih? Halo teman-teman, selamat datang di channel Info Bali Update. Channel yang menyajikan informasi update tentang jalan-jalan di Bali seperti di Denpasar, Kute, Seminyak, Canggu, Ubud, Jimbaran, dan tempat-tempat lain di Bali. Saya akan update terus tentang informasi terkini tentang Bali dan tempat-tempat wisatanya. Saya informasikan bahwa ada sedikit perubahan nama di channel ini ya teman-teman, dari Bali Street menjadi info.bali update. Semoga dengan perubahan nama channel ini bisa menjadi lebih baik dan semakin update tempat-tempat wisata penting di Bali dan sekitarnya. Saat ini tepat di tanggal 25 Desember tahun 2023 ya teman-teman. Kami ucapkan selamat Natal buat teman-teman umat Nasrani yang merayakan, dan semoga di hari Natal ini selalu diberkati oleh Tuhan dan dilancarkan rezeki teman-teman semua. Oke teman-teman, ikuti perjalanan saya melihat suasana dan situasi terkini di Kota Denpasar saat Natal ini. Kebetulan saat ini saya berada di Jalan Teguh Umar. Tadi kita sudah melewati Gereja Pantekosta Tabernakel Baitani ya teman-teman. Tadi ada perayaan Natal, cuma mungkin belum terlalu ramai umat yang datang. Kita baru saja melewati Mall Level 21 tadi di sebelah kanan jalan, dan saat ini kita belok ke kiri masuk ke Jalan Diponegoro Denpasar. Suasana terlihat ramai lancar dan masih belum terlalu macet ya teman-teman. Kalau di Denpasar ini nggak terlalu terlihat bule ya teman-teman, beda dengan tempat-tempat wisata, karena di Denpasar ini adalah kawasan penduduk lokal banyak yang tinggal di sini, jadi nggak terlalu banyak bule. Ada sih di Denpasar itu tempat wisatanya adalah Sanur ya teman-teman. Di Sanur cukup banyak bule, biasanya bule yang sudah agak berumur suka sekali menginap di kawasan wisata Sanur. Nah ini adalah Mall Ramayana ya teman-teman, berlokasi di Jalan Diponegoro. Mall Ramayana ini salah satu mall yang sudah cukup lama beroperasi dan dengan nuansa Bali di bangunannya ya teman-teman. Oke, di depan ini adalah perempatan wilayah suci ya teman-teman. Kalau misalkan ke kiri kita bisa melewat ke arah Ubung atau ke arah Tabanan. Kita belok kanan, ini kita sudah memasuki Jalan Hasanuddin. Nah di Jalan Hasanuddin ini terlihat sudah cukup padat dan merayap macet sekali ya teman-teman. Langsung kita disambut dengan banyaknya mobil dan motor yang lewat berebutan mau melewati Jalan Hasanuddin ini. Karena mau lewat tidak jauh dari sini ada namanya lapangan Puputan. Di situ ada juga Museum Bali, terus kemudian ada juga Pasar Bandung, sama ada Pura Agung Jagatnata ya teman-teman. Dan setelah Pura Agung Jagatnata ada juga Gereja Kristen GBIP Jemaat Maranatha Denpasar. Dan setelah Gereja GBIP Jemaat Maranatha Denpasar ada juga Gereja Katolik Santo Yosef Denpasar ya teman-teman. Makanya saat ini karena rentetan dari tempat-tempat penting dan saat ini memang lagi ada acara ya di kawasan lapangan Puputan ini, yaitu ada Denpasar Festival. Biasanya selalu diadakan setiap akhir tahun di wilayah yang sama, yaitu di Jalan Gajah Mada di lapangan Puputan ya teman-teman.
Ini jalanan masih macet dan akan tetap macet sampai melewati gereja GPIB Maranatha dan lewat gereja Santo Yosep Denpasar ya teman-teman. Nah, di depan kita adalah Jalan Udayana, tepat berada di depan lapangan puputan. Di Jalan Udayana ini terdapat Kodam 9 Udayana ya teman-teman, tempat kantornya TNI di Denpasar, Bali ini. Kita bisa melihat di sebelah kanan banyak sekali motor-motor yang parkir sudah hampir penuh. Padahal sepertinya ada sign untuk tidak boleh parkir, tidak boleh belok kanan ternyata. Ya memang jalannya satu arah, itu Jalan Sugianyar ya teman-teman di depan ini yang sebelah kanan ini. Kalau sebelah kiri namanya Jalan Beliton. Di Jalan Sugianyar terdapat kantor pusatnya Garuda yang ada di Denpasar, Bali ini. Dan di sebelah kanan kita adalah lapangan puputan ya teman-teman. Sepertinya memang ada event di lapangan puputan ini, makanya banyak sekali orang-orang yang menyaksikan Denpasar Festival ya teman-teman. Ini rentetan acara dari Denpasar Festival, makanya penduduk lokal banyak yang datang dan berduyun-duyun untuk melihat hiburan yang ada akhir tahun di wilayah Denpasar ini ya teman-teman. Kondisi jalan masih macet dan di depan itu adalah patung catur muka, yaitu patung titik 0 km untuk penghitungan semua jarak yang ada di Bali ini ya teman-teman. Di sekeliling patung catur muka itu ada air mancur ya teman-teman. Saat ini lagi on ya air mancurnya, jadi kadang-kadang akan menyala, akan hidup air mancurnya. Jadi terlihat cukup indah, bisa dipakai untuk foto-foto untuk orang-orang yang datang dan berwisata atau menikmati hiburan yang ada di Denpasar Festival ini. Nah, air mancurnya kadang naik kadang turun. Anak-anak suka sekali biasanya berada dekat-dekat dengan air mancur ini karena memang mungkin menyenangkan buat mereka ya teman-teman. Ini masih ada aja orang yang klakson. Memang kondisi lagi macet dan banyak orang yang menyeberang. Itu ada sign tulisan Denpasar Festival. Jadi acara yang selalu diselenggarakan oleh pemerintah Kota Denpasar setiap akhir tahun untuk menyambut tahun baru dan pergantian tahun di kawasan Denpasar ini. Terlihat bapak-bapak, ibu-ibu dan beserta adik-adik, anak-anaknya, mereka sangat menikmati suasana yang ada di lapangan puputan ini ya teman-teman. Saat ini kita memasuki Jalan Surapati. Di Jalan Surapati ini ada satu pura besar, yaitu Pura Agung Jagatnata yang terlihat di depan ini, terlihat warnanya merah bata ini ya teman-teman. Dan baru saja Pura Agung Jagatnata ini memang selesai direnovasi ya. Jadi saat ini kalau misalkan teman-teman lagi liburan di Bali, ingin suasana Bali dan melihat bangunan-bangunan yang benar-benar bernuansa Bali, bisa datang langsung ke Pura Jagatnata Denpasar ini atau Pura Agung Jagatnata Denpasar. Dan di sebelah Pura Agung Jagatnata Denpasar ini terdapat Museum Bali ya teman-teman. Jadi di Museum Bali terdapat berbagai peninggalan bersejarah yang berkaitan dengan Bali di masa lalu. Kondisi lalu lintas masih cukup macet dan tadi kita lihat bapak-bapak polisi yang lagi berjaga di sepanjang jalan ini karena memang saat ini lagi ada acara Denpasar Festival dan terutama adalah perayaan Natal buat teman-teman kita yang merayakan, yaitu umat Nasrani yang dirayakan di gereja yang ada di depan kita ini ya teman-teman. Ternyata tidak hanya bapak dan ibu polisi saja yang menjaga, ini ada beberapa anggota pecalang juga ikut mengamankan umat dari umat lain, yaitu umat Nasrani yang merayakan Natal, hari besar mereka ya teman-teman. Di Bali memang kerukunan umat beragama sangat dijunjung tinggi, jadi biasanya teman-teman dari umat lain yang menjaga teman lainnya yang saat ini beribadah. Dan ini adalah orang yang akan beribadah ya, umat-umat Nasrani yang sedang menunggu giliran untuk beribadah. Ada juga komponen dari bapak-bapak TNI sepertinya. Dan di sini sebenarnya ini ada jalan, kalau kita ke kiri adalah jalan
Jalan Kepundung ya teman-teman. Kebetulan di Jalan Kepundung ini ada gereja Katolik Santo Yosef Denpasar, tapi karena memang ada perayaan misa Natal barangkali ya, saat ini akses jalannya ditutup dan kita hanya bisa lurus saja, nggak bisa belok ke kiri ya teman-teman. Tadi kita lurus, ini masih jalan, oh ini sudah jalan Hayamuruk, jadi kita sudah lewat jalan Surapati ya teman-teman. Ini ada teman-teman yang mau beribadah, umat Nasrani, mereka memarkir motor, parkirnya di jalan Hayamuruk sini ya, karena memang tempat parkir yang di jalan Surapati tadi benar-benar sudah full. Banyak yang parkir di jalan Hayamuruk ini ya teman-teman. Beginilah kondisi kota Denpasar saat perayaan Natal ya teman-teman. Jadi kondisinya macet kalau di daerah dekat-dekat gereja sini, dan memang banyak juga orang pendatang atau wisatawan domestik dan mancanegara yang memang bertujuan untuk menikmati liburan Natal dan Tahun Baru di Bali. Jadi di kawasan seperti di kawasan Kute, di Legian, Seminyak, Canggu, Ubud, Nusa Dua, Jimbaran, Uluwatu, di sana memang kunjungan wisatawan juga naik ya teman-teman, meningkat tajam, dan hampir semua hotel, villa, dan hostel sudah full ya teman-teman. Dan nanti biasanya puncak acara Tahun Baru, jadi pas sekitar tanggal 31 Desember biasanya akan dipusatkan di kawasan wisata di Kute, di Legian, dan Seminyak. Jadi biasanya di area itu akses jalan utama biasanya ditutup untuk motor dan mobil. Jadi kita bisa berjalan kaki saja ke wilayah-wilayah pusat dari perayaan Tahun Baru di Bali ini, yaitu di Kute, Legian, Seminyak. Buat teman-teman yang liburan di Bali mohon diperhatikan ya. Jadi sekitar tanggal 31 akses untuk menuju ke jalan utama seperti Jalan Pantai Kute, di Jalan Legian biasanya ditutup. Jadi mohon untuk dikoordinasikan supaya nanti tidak ada masalah saat masuk ke kawasan hotel yang mungkin teman-teman hotelnya mungkin di jalan utama di Legian ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang lampu sudah hijau, kita harus jalan. Dan terlihat di depan memang agak sedikit ada masalah karena saking macetnya jalan di depan. Ini ada kendaraan yang masih stuck meskipun sudah lampu hijau di seberangnya ya teman-teman. Ini kita harus cari jalan agak memutar ya. Dan ini adalah kawasan Pasar Kreneng yang ada di salah satu pasar yang ada di kota Denpasar ya teman-teman. Ini kondisinya juga lumayan agak ramai, tapi nggak terlalu padat, nggak sepadat di kawasan di Puputan dan gereja-gereja tadi ya teman-teman. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya melihat suasana kota Denpasar saat Natal di tanggal 25 Desember 2023 ini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.